biasa perkembangannya sesuai dengan Perpres 55 tahun 2019 mengenai KBLBB dan juga ada Permen 13, PLN diminta menyiapkan infrastruktur penunjangnya, baik itu SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, maupun platform di dalamnya, yaitu ekosistem mobility-nya, e-mobility-nya. Ini stasiun pengisian yang disiapkan PLN itu meliputi semuanya. Ya. Jenis kendaraan roda 4 kami siapkan, roda 2 kami siapkan. Kemudian juga transportasi massal. Nah, selain itu, PLN sudah membuat showcase baik untuk mobil listrik maupun motor listrik ataupun bus, yaitu berupa stasiun pengisian yang berada di dalam rumah atau home charging. Karena nanti ke depannya memang 80% pengisian itu akan ada di rumah, bukan di SPKLU. Dan disinilah kami juga menyiapkan perangkatnya, kebijakannya. Kalau ngecas di rumah, antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi kami akan beri diskon, yaitu 30%. Jadi harganya yang biasanya Rp1.469 per kWh, kalau ngecas di rumah di malam hari hanya sekitar Rp1.000. PLN juga ini menyiapkan nih banyak kebijakan ini berupa pemberian stimulus kepada pengguna mobil listrik, misalnya perubahan daya yang tadi juga insentif dari diskon untuk overnight charging, dan juga ini termasuk memberikan kemudahan lain, misalnya dalam pembelian mobil listrik kami akan membantu memasang alat chargingnya di rumah. Karena ini sudah masuk Pak Erwin, begitu membeli charging ini mobil listrik, alat charging untuk yang slow chargingnya sudah termasuk dalam paketnya. Kami akan membantu masangnya, kami akan membantu juga bagaimana mengkonek ke server kami, sehingga diskonnya nanti itu bisa kami laksanakan. Tetapi ini ada khusus lagi, kami juga sedang membangun suatu software untuk di New PLN Mobile untuk tagihan yang chargernya itu akan dipisah dengan yang tagihan biasa. Artinya nanti orang pelanggan akan bisa melihat tagihan listrik rumah saya misalnya Rp2 juta per bulan, ditambah nanti untuk tagihan yang untuk mobilnya tadi, untuk slow chargernya itu misalnya hanya sekitar 300.000 dengan kelihatan lagi diskonnya 30%. Jadi kami siapkan semuanya Pak Erwin. Dalam rangka ini perintah dari Bapak Presiden dan juga dari Bapak Menteri ESDM. Menariknya juga ini Pak Darman, 80% KBLBB ini bisa dilakukan dan bahkan akan dilakukan di rumah. Karena ini akan menjadi sebuah ekosistem baru, kemudian juga norma baru, tren baru bagi warga negara Indonesia. Anda melihat perjalanan kita akan seberapa jauh untuk menuju ke sana Pak? Karena kita juga berbicara mengenai tingkat penerimaan dan sebagainya. Apakah insentif berupa subsidi listrik dan sebagainya, diskon tadi bisa efektif sebagai pemanis di tahap-tahap awal? Sebenarnya ini Pak Erwin, ini pertanyaan luar biasa. Apa yang menjadi titik utama mobil listrik ini bisa menjadi tren di masa depan? Ya. Pertama itu yang paling mendikte itu adalah bagaimana operasional mobil listrik ini hanya 1/5 dibanding dengan biaya operasional mobil BBM. Ya. Ini kita kemarin coba ke Bali menggunakan mobil BBM biayanya sekitar Rp1 juta untuk menggunakan BBM Pertamax. Kemudian mobil listriknya yang di sampingnya hanya 1/5, hanya 200.000, itu pun masih menggunakan tanpa diskon. Artinya apa? Bahwa memang keekonomianlah yang akan mendikte kenapa kita transisi dari mobil BBM ke mobil listrik. Tetapi di lain itu, kita kan tahu juga bahwa saat ini penggunaan BBM dengan minyak crude itu sekitar 1,3 juta barrel per hari. Produksinya hanya sekitar 700.000 barrel per hari. Artinya importnya luar biasa dari BBM dengan crude ini. Nah untuk itu memang penggunaan mobil listrik ini adalah transformasi dari energi yang berbasis import digantikan dengan energi yang berbasis domestik. Ini yang menjadi itu. Nah ketiga adalah memang secara jumlah emisi mobil ini emisinya 0 di mobilnya. Tapi kalau kita lihat secara ekosistem keseluruhan, bahwa ini kan ada 1 liter bensin, kalau dipakai untuk sekitar 10 sampai 11 kilo, itu berapa kWh listrik? Itu sekitar 1 kWh, sampai dengan 1,1 kWh. Berapa emisi 1 liter bensin? Itu 2,4 kilogram CO2.
berapa emisi 1 kWh listrik itu hanya sekitar 850 gram CO2. Artinya emisi CO2-nya pun dikurangi lebih dari 50%. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.